Halo Sobat Semerhati, apa kabar? Saya Esharpa, senang dan sungguh bersyukur dapat menjumpai kembali Sobat sekalian di kanal YouTube Semerhati. Tentu Sobat Semerhati sekalian sudah tahu bahwa Presiden Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada tanggal 17 Mei 2022 menyampaikan bahwa pemerintah melonggarkan kebijakan pemakaian masker untuk masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak memakai masker. Namun bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid, maka tetap disarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Dalam video episode kali ini, Semerhati ingin mengajak Sobat Semerhati untuk mempercakapkan bagaimana sebaiknya kita merespon keputusan pemerintah yang melonggarkan kebijakan pemakaian masker tersebut. Tentu, percakapan kita ini bukan untuk masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid. Karena untuk kelompok masyarakat kategori ini masih disarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Tentu banyak sekali respon masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang melonggarkan kebijakan pemakaian masker tersebut. Dan Semerhati ingin mengajak sobat sekalian mempercakapkan 3 contoh saja respon yang untuk kita percakapkan. Respon pertama, tentu ada orang yang keluar rumah untuk melakukan aktivitas tidak menyiapkan masker. Keluar rumah, langsung pergi. Kalau keluar rumah langsung pergi dan tidak membawa masker, bagaimana apabila tiba-tiba di jalan melihat ada kerumunan orang yang mengharuskan kita untuk mendekat? Tentu kita akan merasa canggung atau merasa bersalah kalau mendekat karena tidak membawa masker. Kalau ada kerumunan, kan mesti pakai masker. Karena tidak pakai masker, berarti tidak boleh mendekat. Padahal karena kondisinya, sobat sekalian diminta untuk mendekat. Mendekat salah, tidak mendekat pun merasa bersalah. Kok tidak peduli dengan lingkungan. Jadinya serba salah deh. Nah, itu respon yang pertama terhadap putusan pemerintah itu. Tidak membawa masker waktu pergi. Mungkin ada kelompok orang yang meresponnya kelompok 2 ini. Keluar rumah menyiapkan masker, membawa masker, ya. Entah maskernya itu langsung dipakai atau tidak. Kelompok yang kedua ini yang tidak dulu. Mungkin dia masukkan saku atau mungkin dimasukkan ke dalam tas atau di mana saja. Gitu ya. Lalu ketika tiba-tiba diperlukan untuk memakai masker,
Seperti contoh kelompok orang yang pertama tadi, ada kerumunan yang mengharuskan kita mendekat, kita bisa dengan enak memakai masker, lalu mendekat, begitu ya. Lalu ketika pergi lagi, merasa areanya tidak perlu pakai masker, lalu merasa kalau lebih nyaman lagi kalau nggak pakai masker, dilepas lagi maskernya. Begitu seterusnya. Kalau perlu pakai masker dipakai, kalau merasa nyaman tidak pakai masker dilepas. Ada orang yang seperti itu. Nah, tetapi perlu kita pikirkan juga bagaimana sebaiknya kita membawa masker lalu ketika mau memasang, melepas. Masih ingat ya sobat-sobat ya, bahwa saat awal pandemi itu ada pemberitahuan ketika membuka dan memasang masker itu tidak boleh pegang di area muka masker ini, yang harus dipegang adalah talinya. Tetapi yang saya contohkan tadi, membawa masker dipegang begini, masuk ke kantong atau masuk ke tas, lalu ketika mau pakai ya dilepas begini, lalu dipasang begini, nanti melepas lagi juga dipegang begini. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita melepas masker? Apakah kita simpan lagi di kantong atau dimasukkan amplop atau digantung di telinga? Begini ada orang memakai maskernya begini karena merasa tidak nyaman pakai masker digantung di sini. Ada juga yang menaruhnya ditaruh di bawah dagu begini, ya. Padahal ini tidak boleh, gitu ya. Kita pernah menyaksikan di kanal YouTube ataupun di televisi bahwa tidak baik menaruh masker di dagu. Dan juga kalau kita masukkan kantong, kalau ini sudah tercemar, maka kantong kita pun akan ikut tercemar. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan juga ketika sobat sekalian makan di restoran, di mana kita melepas masker? Ada yang dengan santainya melepas masker, ditaruh di meja makan. Nah, padahal kita tidak tahu di meja makan itu ada virus atau bakteri atau tidak. Itu yang perlu kita perhatikan ketika kita keluar rumah membawa masker tapi tidak langsung dipakai. Kita pakai pada saat kita merasa perlu pakai, kita lepas ketika kita merasa perlu dilepas. Itu perlu diperhatikan bagaimana menangani dengan baik. Supaya kita tetap sehat, supaya manfaat masker itu benar-benar kita rasakan. Lalu respon orang yang ketiga, ya, kelompok orang ketiga, itu tetap memakai masker ketika keluar rumah. Itu yang jelas tidak repot untuk pasang dan lepas masker. Sedang sepi atau sedang ada kerumunan atau banyak orang, tetap kita pakai masker, tetap nyaman. Itu yang pertama, tidak repot. Yang kedua, itu melindungi diri, sebagaimana kita sudah rasakan selama masa pandemi. Masker itu sungguh sangat menolong kita melindungi dari paparan virus maupun bakteri dan juga debu. Nanti Semerhati akan menyajikan data kondisi udara di beberapa kota di Indonesia. Nanti akan diambil contoh Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya, Medan. Hanya sebagai contoh saja seberapa tingkat polusi yang ada. Itu dari aplikasi yang tersedia di gadget yang bisa diinstal.
yang bisa kita monitor. Dan juga nanti akan ada juga perbandingan dengan kota-kota di negara lain. Bisa kita lihat bagaimana polusi yang ada di kota kita. Dan selain itu, Semerati juga punya fakta mengenai kondisi udara di ruang perkantoran. Mungkin Sobat Semerati juga pernah memperhatikan ketika bekerja di ruang perkantoran yang elit, ruangan tertutup, rapat, memakai pendingin ruangan, tetapi layar komputer, layar notebook itu ternyata berdebu. Nah, kalau layar komputer berdebu artinya udara di ruang kerja kita itu juga berdebu. Kalau kita tetap memakai masker di ruang kerja, walaupun nanti sudah tidak pandemi lagi, itu juga baik untuk melindungi paru-paru kita, melindungi hidung kita dari paparan debu di dalam ruang kerja kita. Dan Semerhati mencoba untuk ingin tahu seberapa sih tingkat pencemaran udara ruang kerja dari debu. Semerhati memasang kipas angin di sudut ruang kerja, ditutup dengan kain. Kain itu sebelum ditutupkan tentu kain bersih. Lalu ketika beberapa minggu dipasang, setiap jam kerja kipas angin itu dinyalakan. Setelah beberapa minggu ternyata kain itu menjadi kotor. Ketika sobat ingin ruang kerjanya bersih, itu bisa saja dengan memasang filter HEPA di perangkat pendingin ruangan. Nah, daripada kita pusing, daripada kita juga nggak ada solusi, ada baiknya sobat sekalian mencoba memasang kipas angin di sudut ruang kerja, ditutup dengan kain, dan amati kain itu seberapa kotor. Dan itu sudah cukup membantu kita membersihkan ruang kerja kita. Di samping kita tetap memakai masker. Salam sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.